Kita ajak Anda lagi untuk memberikan komentar di iNewsTVMobile.com. Lokalisasi sudah disinggung, kalau lokalisasi judi kelihatannya orang masih lebih punya percaya diri untuk datang dibandingkan dengan lokalisasi prostitusi. Apakah itu menurut Mbak Baby bisa bikin orang jadi nggak mau datang karena malu? Iya, bisa jadi ya sedikit mengurangi lah ya. Sekarang orang mau datang ke situ kan jadi malu. Ah enggak, jadi nggak mau. Mungkin lebih baik dengan pacarnya sendiri atau mungkin dengan selingkuhannya mungkin. Tapi sedikitnya agak mengurangi. Jadi ada alternatif lain. Bukan seks komersial tapi selingkuhan atau simpanan. Itu juga kan complicated memang ya Kang ya soal urusan ini ya. Kang Erlangga. Ya, di beberapa tempat yang sudah ditutup, di Keramat Tunggak atau misalnya di Doli, ya itu juga kan orang kalau sudah terbiasa, ya sudah habits, ya itu memang budaya malu juga hilang kan gitu ya. Jadi ini memang bukan persoalan malu kalau sudah menjadi profesi. Ya, persoalannya ini kan ketika orang itu sudah menjadi profesi dan ketika itu memang menjadi sebagai sebuah keharusan malu konsumen ya maksudnya Kang? Ya sama juga kan di Doli atau misalnya di Keramat Tunggak juga kan nggak ada perasaan malu juga mereka kan. Gitu ya. Dan ini juga penting sih buat orang yang setuju lokalisasi karena pada saat Doli masih ada atau Keramat Tunggak masih ada, apakah membuat modus lainnya terhenti? Jadi enggak juga kan Kang? Pada saat Doli masih ada, tentu yang online juga ada kan Kang? Karena kan Doli ini kan baru ditutup baru-baru ini belum sampai setahun, sehingga pasti sudah kita kenal dengan dunia sosial media. Jadi artinya malah sama-sama rame di prostitusi online rame, yang di lokalisasi juga rame. Dari amatan Kang Erlangga, faktornya kan banyak yang bilang soal ekonomi. Di Doli oke lah kita mengatakan begitu. Kalau tapi yang tarifnya ratusan juta, apakah juga faktor ekonomi? Awalnya bisa ekonomi dan kemudian bergeser menjadi sebagai sebuah gaya hidup ya, atau menjadi sebagai sebuah demonstrasi ya, eksibisi ya, eksistensi. Karena dengan bayaran yang mahal dia bisa beli berbagai macam ya gaya hidup kan gitu ya. Dan mungkin ya setiap orang kan kebutuhan berbeda-beda. Ada kebutuhannya basic needs ya. Mungkin untuk kalau Doli atau Keramat Tunggak kan basic needs ya. Ya kebutuhan primer, misalnya butuh makan, nyekolahin anak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ada misalnya ayam-ayam kampus ya kan, atau misalnya di beberapa tempat itu lebih ke arah eksistensial ya. Dia misalnya bisa membeli sesuatu, bisa pergi jalan-jalan ke sana kemari ya. Kemudian akhirnya dia mendapatkan pengakuan sosial. Nah, pengakuan sosial itu kan yang sebenarnya hasilnya adalah hasil dari kegiatan-kegiatan prostitusi tadi kan gitu ya. Nah, menurut saya ini yang sebenarnya hampir mirip, cuma masalahnya adalah yang satu menjadi awalnya adalah karena basic needs, yang satu ya memang kebutuhan juga ya, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan eksistensi. Kalau misalnya Maslow itu kan ada yang orang pada level-level tertentu ya dia melakukan sebuah tindakan karena kebutuhan dasar, tetapi kemudian pada level yang lebih tinggi karena kebutuhan untuk bisa mendapatkan pengakuan kan gitu ya. Yang paling ngeri juga yang soal pengakuan ya, karena bukan lagi soal kebutuhan hidupnya yang paling mendasar itu, sehingga dia melakukannya lebih soal pergaulan, ya, ingin misalnya, dilihat keren. Dari hasil itu kan mereka bisa beli mobil ya dengan gaya hidup tertentu, bisa pakai pakaian yang mungkin di dalam tubuhnya 1 miliar kan gitu. Nah, ya kan. Ya, jadi ini yang kemudian orang si Anu tuh hebat ya, gaya hidupnya hebat ya, jet set ya. Sekarang dia makan di Jakarta, besok makan di tempat-tempat yang lain. Atau gini, sarapan di Jakarta, makan siang di negara lain, lunchnya pindah lagi negara lain gitu ya. Oke, kalau ke Mbak Baby sudah berulang katakan bahwa yang penting adalah jaga pergaulan gitu ya. Kalau ada artis yang baru, ini kan juga ada yang karena ketidaktahuan. Jadi berpikir bahwa caranya eksis adalah ya begitu diantaranya supaya jejaringnya jadi tambah banyak. Pesan deh buat yang udah 15 tahun kan di industri ini dan memulai di usia yang masih belia, masih 16 tahun.
Ada yang mau disampaikan nggak buat ABG-ABG yang mau nyoba dunia entertainment, yang dari daerah mau ke Jakarta? Boleh silakan. Ya, menurut aku sih lebih baik untuk yang baru mau mulai di dunia entertain, lebih baik masuk ke agency model atau manajemen. Karena pasti lebih diarahkan ke yang sebenarnya. Daripada sekarang jalan sendiri karena ketidaktahuan malah terjerumus ke hal yang seperti itu karena ketidaktahuan ya. Karena kan aku juga dulu mengalami, aku dulu nggak langsung masuk agensi model kayak gitu. Sama dari nol dulu, bingung kemana arahnya. Cuman alhamdulillah nggak sampai terjerumus ke seperti yang itu. Tapi sempat ada oknum fotografer yang mencoba untuk merayu, yang iseng tuh ada, cuman ya masih terselamatkan lah. Waktu itu kan Mbak Baby asal dari kota Bandung gitu ya, kemudian mulai umur 16 tahun itu udah mulai ke Jakarta? Udah mulai bolak-balik ke Jakarta untuk casting gitu. Dan fotografer itu isengnya boleh tahu nggak apa maksudnya iseng tuh? Misalkan dia modus dengan bilang dia fotografer, dia mau membayar sekian. Terus dia minta lagi, udah deh aku lebihin bayarnya jadi berapa kali lipat, tapi kamu boleh nggak agak begini. Terus akhirnya menjurusnya malah ke situ. Begini tuh gitu. Maksudnya diminta pose yang bukan sesuai kesepakatan gitu? Iya betul, tapi pada akhirnya karena dia akan menambahkan harga dari honor foto lebih banyak berlipat-lipat, ya maksudnya untuk ke situ. Ya itu akhirnya ditolak lah, takut kan. Oke. Gitu. Mengarahnya jadi ke situ. Kang Erlangga, jadi memang jebakannya juga banyak ya, artinya ada yang kebutuhan ekonomi tapi juga ada yang pancingan di tempat lain, dari pihak lain, dari pihak mucikaria atau pihak calon konsumen. Contohnya tadi SMS yang ke manajer Mbak Baby kan, bisa aja cuma mancing-mancing kan, cuma mancing bahwa Mbak Baby itu bisa nggak sih di booking gitu. Karena kan angkanya fantastis, dengan harapan katakanlah kalau ternyata misalnya di SMS balik atau dijawab emang serius. Nah itu kan akhirnya orang berpikir bahwa Mbak Baby beneran tertarik ke dunia itu. Kang Erlangga, kalau buat laki-laki sebagai konsumen saya pikir kan susah ya kita menasihatinya. Karena itu sudah punya kuasa, artinya dia punya uang atau dia dibayarin orang lain sebagai hadiah. Tapi untuk para perempuan terutama yang masih lugu-lugu, yang belum paham betul soal bagaimana jebakan untuk masuk ke dunia prostitusi, apa yang bisa disampaikan? Memang begini, ini kan pada fungsi keluarga ya, keluarga itu betul-betul harus memproteksi terutama anak perempuan. Anak perempuan itu mestinya bisa terdeteksi posisinya di mana. Kalau misalnya dalam 1 jam dia tidak terdeteksi ada di mana, itu mestinya orang tua lebih aware ya. Tapi bukan berarti mengekang ya anak-anak perempuan. Kemudian yang kedua, seorang ayah atau misalnya ibu juga harus lebih peduli, lebih care, terutama untuk kebutuhan anak-anak perempuan. Kebutuhan anak perempuan itu harus lebih dipentingkan karena. Tapi bukan juga dimanja kan, Kang? Manja ya, memang harus lebih dimanja, pengertiannya jangan sampai ada orang lain yang memanjakan dia kan gitu ya. Jadi lebih baik orang tua yang memanjakan dia dalam pengertian yang dia bisa lebih nyaman dengan orang tua. Dan juga harusnya terutama mindset bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu kerja keras. Betul. Gitu ya. Terus juga jangan mudah terjebak. Orang seringkali masuk ke dalam dunia prostitusi itu karena memang terjebak dibohongin kan gitu ya. Mau kerja di salon tetapi dalam praktek kemudian akhirnya mereka diperdagangkan kan gitu, masuk ke dalam tempat-tempat prostitusi ya, atau di kafe-kafe tertentu yang ada praktek prostitusi atau masuk rumah bordir ya. Dan menurut saya memang ini harus diberikan pemahaman juga kepada terutama anak-anak perempuan. Anak perempuan jangan mudah tergiur dengan gaya hidup sehebat apapun juga. Dan anak laki-laki juga kalau dewasa nanti harus juga tahu bahwa jangan membelanjakan untuk yang enggak ya, enggak Mbak Baby ya. Iya betul. Bicara soal prostitusi, terutama kalau kita bicara soal mucikarinya dan juga para perempuan penjajah seks komersialnya, tentu ada yang karena ketidaksengajaan, tapi ada juga yang karena kesadaran bahwa dia masuk ke industri itu. Ada yang awalnya karena kebutuhan ekonomi mendasar, tapi ada juga yang karena gaya hidup dari lingkungan sekitar atau kebutuhan tersier. Nah, untuk konsumen ini memang sekali lagi PR-nya, pekerjaan rumah kita semua adalah
tidak hanya soal moralitas, tapi juga bagaimana hukum positif. Jadi kita tunggu bagaimana teman-teman di DPR, di Komisi 3 punya keseriusan untuk membahas soal RUU KUHP yang di dalamnya diantaranya membahas soal prostitusi dan juga perdagangan manusia. Kalau memang, sekali lagi, kalau memang si pelakunya, si perempuannya tidak sadar masuk ke dunia tersebut karena diperdagangkan. Terima kasih Kang Erlangga, terima kasih Mbak Bibi. Sukses terus karirnya, mudah-mudahan nggak banyak lagi yang iseng-iseng. Dan kalau ada yang iseng tetap tabah ya. Kami tutup hari ini dalam topik darurat prostitusi. Terima kasih sudah juga memberikan komentar di ajustvmobile.com. Saya Tina Talisa. Kita ketemu lagi hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Dosakah yang dia kerjakan?